Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, khususnya tingkat 10 pada program keahlian usaha perjalanan wisata. Kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi organisasi kepariwisataan. Jadi materi ini adalah materi bab ke-6 atau kompetisi dasar ke-6, yaitu memahami organisasi kepariwisataan baik nasional, regional maupun internasional. Organisasi kepariwisataan adalah perhimpunan badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam industri pariwisata yang bertujuan menyamakan visi, misi, dan kegiatan untuk kemajuan organisasi dan usaha dalam lingkup internasional, nasional, maupun regional. Jadi dengan adanya wadah ini, setiap stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan akan melangkah berjalan bersamaan sehingga visi, misi, tujuan perusahaan, dan tujuan dari kegiatan pariwisata itu bisa tercapai dengan maksimal, dengan efektif, dan efisien. Kemudian sistem kepariwisataan itu beroperasi dalam 3 tingkatan, yaitu secara internasional yang mengatur seluruh dunia, kemudian secara nasional yang berlaku di suatu negara, ataupun yang regional yang berlaku di beberapa negara bagian. Contohnya ASEAN, Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya untuk regional. Kemudian bagaimana sih pentingnya organisasi kepariwisataan? Pada umumnya, organisasi pariwisata yang ada di dunia itu bertujuan untuk meningkatkan dan membangun perdamaian serta kemakmuran universal, hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua, tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Dalam mencapai tujuannya, organisasi pariwisata tentunya bertujuan semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian atas pembangunan sektor pariwisata pada negara-negara yang menjadi anggotanya. Contohnya WTO atau World Tourism Organization, ya, tujuannya untuk membantu para anggota untuk ikut serta mengembangkan industri pariwisata di dunia. Jadi salah satunya adalah organisasi kepariwisataan dunia atau World Tourism Organization. Tujuannya adalah agar setiap negara mampu mengembangkan destinasi wisatanya sehingga wisatanya menjadi wisata yang memiliki standar sama di seluruh dunia, sehingga setiap wisatawan yang berkunjung dari satu negara ke negara yang lainnya bisa menikmatinya, bisa dengan maksimal melaksanakan kegiatan pariwisata, serta hubungan antara bisnis yang ada di satu negara atau travel agent atau lainnya dengan negara yang lainnya di anggota WTO itu memiliki kesamaan, memiliki visi yang sama sehingga bisa berjalan beriringan. Kemudian organisasi-organisasi yang ada di dunia, organisasi perusahaan yang ada di dunia atau World Tourism Organization, yang pertama itu adalah organisasi yang berpusat di Madrid dan dibentuk pada tahun 1975 dari International Union of Official Travel Organization atau IUOTO, yang merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang menghimpun badan-badan kepariwisataan sejumlah negara di dunia. Jadi seluruh negara di dunia, badan-badan perusahaan menjadi bersatu membentuk sebuah organisasi yaitu IUOTO. WTO adalah badan pariwisata yang resmi dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tujuannya adalah yang pertama untuk mempromosikan dan mengembangkan pariwisata serta memberi perhatian kepada negara-negara berkembang. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan menerbitkan publikasi-publikasi seperti majalah, kecenderungan pariwisata dunia sekarang, pendekatan-pendekatan pemasaran dan perlindungan sumber alam dan kebudayaan. Jadi tujuannya sangat bagus, informasi, membantu menginformasikan, kemudian bisa menjaga sumber daya alam jangan sampai tereksploitasi, jangan sampai sumber daya merusak, budaya juga jangan sampai rusak. Jadi menjaga kelestarian alam dan budaya. Yang kedua, ada organisasi International Civil Aviation Organization atau ICAO. ICAO ini dibentuk pada tahun 1944. ICAO terbentuk dari wakil-wakil 8 negara. Tugas utama ICAO adalah mempromosikan penerbangan sipil seluruh dunia. Untuk mencapai hal ini, ICAO telah membuat dan menerapkan aturan, standar, dan praktik internasional mengenai penerbangan. Yang ketiga ada Universal Federation of Travel Agent Association atau UFTA. UFTA ini didirikan pada tahun 1966. Organisasi ini merupakan penggabungan dari IFTA, International Federation of Travel Agencies, dengan UOTAA, Universal Organization of Travel Agent Association. Jadi
penggabungan antara IFTA dan UOTA. UFTA merupakan satu-satunya federasi asosiasi travel agent secara umum yang mewakili travel agent di seluruh dunia. Jadi merupakan perwakilan seluruh travel agent yang ada di seluruh dunia. Tujuannya antara lain yang pertama menyatukan dan menguatkan asosiasi dan industri dan organisasi travel agent. Yang kedua, bertindak sebagai wakil tunggal dari profesi travel agent pada tingkat internasional dan dunia. Yang ketiga, menjamin hubungan yang maksimum, prestise, perlindungan, dan perkembangan bidang ekonomi, hukum, dan lingkungan sosial bagi profesi travel agent. Yang keempat, memungkinkan profesi untuk mengambil tempat yang diizinkan pada perekonomian, perdagangan, di sektor wisatawan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari UFTA antara lain, yang pertama, mewakili keinginan-keinginan travel agent dalam berhubungan dengan asosiasi internasional. Yang kedua, mengembangkan dan menganjurkan teknik-teknik yang profesional. Yang ketiga, mengadakan survei-survei hukum, ekonomi, dan sosial, dan bekerja sama dalam training bagi para pelaksana dan karyawan travel agent. Yang keempat, bekerja sama dalam persiapan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional. Yang kelima, mengatur kongres dunia setiap tahun yang terbuka bagi semua wakil perusahaan travel agent. Jadi ikut dalam persiapan konvensi, kongres, dan lain sebagainya sehingga travel agent bisa up to date dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dunia. Yang keempat, ada IATA atau International Air Transport Association. IATA adalah organisasi perusahaan penerbangan terjadwal sedunia. Anggota-anggota IATA membawahi kebanyakan muatan lalu lintas udara terjadwal di bawah bendera hampir semua bangsa. Tujuan dari IATA yang pertama untuk mengadakan transport udara yang aman, teratur, dan ekonomis untuk keperluan masyarakat dunia. Yang kedua, membantu niaga penerbangan udara dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk bekerja sama antara perusahaan transportasi udara. Yang keempat, bekerja sama dengan International Civil Aviation Organization atau ICAO dan organisasi internasional lainnya. Sejarah IATA didirikan pada tahun 1945 untuk memecahkan masalah yang terjadi karena perluasan yang cepat dalam pelayanan udara sipil pada Perang Dunia Kedua. Sebagai suatu organisasi, IATA adalah sukarela dan non-eksklusif, non-politik, dan demokratis. Yang kelima ada International Hotel and Restaurant Association atau IHRA. IHRA mempunyai kantor pusat di Paris, Prancis. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai perusahaan perhotelan dan restoran dari seluruh dunia dan berusaha untuk memecahkan masalah-masalah kepariwisataan internasional dan ikut membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul antara industri agen perjalanan dan perhotelan. Jadi kalau di Indonesia dikenal dengan PHRI, yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Di dunia ada IHRA, International Hotel and Restaurant Association. Yang keenam ada World Association of Travel Agent atau WATA. Ya, WATA berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan memiliki status hukum menurut undang-undang negara Swiss. Tugas utama WATA adalah memajukan dan menjamin kepentingan para anggotanya dari segi-segi ekonomisnya dengan jalan mengatur secara nasional perjalanan wisatawan ke seluruh dunia. World Association of Travel Agencies. Yang selanjutnya ada PATA atau Pacific Asia Travel Association. Ini berkedudukan di San Francisco, California, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan tahun 1952 di daerah Honolulu atau Hawaii. Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan daerah-daerah di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaan PATA terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan perusahaan angkutan internasional atau regional, agen perjalanan dan industri perhotelan, dan organisasi dalam dunia kepariwisataan Indonesia. Menjadi anggota PATA pada tahun 1957, sejak itu Indonesia sudah 2 kali menjadi tuan rumah konferensi tahunan PATA. Jadi Pacific Asia Travel Association ini termasuknya regional. Jadi regional khusus yang ada di Asia Pasifik, ya, di antaranya kantornya ada di San Francisco, California. Kemudian organisasi berikutnya yang merupakan organisasi regional ada Southeast Asia Promotion Center for Trade, Investment and Tourism atau SEA Center. Organisasi ini berkantor di
Tokyo, Jepang. Tujuannya organisasi ini adalah untuk membantu pembangunan ekonomi Asia Tenggara dengan jalan memajukan usaha-usaha ekspor dari daerah tersebut, mendorong penanaman modal di daerah itu, dan meningkatkan arus wisatawan ke dan melalui Asia Tenggara. Pada dasarnya, organisasi kepariwisataan adalah salah satu alat pengawasan dan juga pemberi arah dalam pengembangan kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, setelah tadi kita mempelajari organisasi kepariwisataan yang ada di dunia dan yang ada di regional baik Asia Pasifik maupun ASEAN, yang kedua organisasi pariwisata yang ada di Indonesia. Organisasi pariwisata yang ada di Indonesia itu dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama ada Government Tourist Office dan yang kedua ada Private Tourist Office. Government Tourist Office adalah organisasi kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bidang yang diberi tanggung jawab mengenai pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Kemudian yang kedua ada Private Tourist Office, adalah organisasi kepariwisataan yang merupakan asosiasi dari macam-macam kelompok perusahaan industri pariwisata yang fungsi dan kedudukannya merupakan rekanan bagi Government Tourist Office. Jadi ada dua, yang dibangun oleh pemerintah dan yang dibuat oleh para stakeholder pariwisata. Yang pertama yang termasuk Government Tourist Office adalah Dirjen Pariwisata. Ya, ada Dirjen Pariwisata di Indonesia. Yang kedua ada Dewan Pertimbangan Pariwisata Nasional atau Deparnas, membantu Presiden tujuannya dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pengembangan kepariwisataan nasional. Dewan ini diketuai oleh Menteri Negara Equine dan anggotanya terdiri dari 12 menteri ditambah Gubernur Bank Sentral secara Ketua Bappenas. Yang ketiga ada Badan Pengembangan Pariwisata Nasional atau Baparnas. Badan ini dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 1969 yang merupakan badan konsultatif yang membantu Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di bidang kepariwisataan. Anggotanya terdiri dari dirjen yang erat hubungannya dengan bidang kepariwisataan, para ketua himpunan yang memiliki industri pariwisata, dan para ahli yang dipandang perlu. Kemudian tugasnya mengajukan usul dan memberikan saran dan kebijaksanaan pengembangan pariwisata nasional, mengajukan usul dan memberikan saran langkah-langkah pelaksanaan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan, mengadakan koordinasi dalam hal penyusunan langkah-langkah pelaksanaan terhadap kebijaksanaan di masing-masing bidang, mengadakan koordinasi dalam hal penyusunan langkah-langkah kebijaksanaan yang menyangkut kebijaksanaan di masing-masing bidang tertentu. Yang kelima, memberi penilaian tentang buah pikiran mengenai hal-hal yang menyangkut pengembangan pariwisata nasional. Yang keempat ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian Dinas Pariwisata Daerah atau Diparda, ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya dalam bidang kepariwisataan. Ya, tujuannya adalah untuk mengelola, mengatur yang namanya objek wisata, pramu wisata, losmen, penginapan, pondok wisata, rumah makan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang termasuk dalam Government Tourist Office. Government jadi yang dibentuk pemerintah. Yang kedua ada Private Tourist Office. Private Tourist Office ini yang pertama diantaranya adalah ASITA atau Association of Indonesian Tour and Travel atau organisasi travel agent ya yang ada di Indonesia ya, atau di Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia APPI ya, bahasa bekenya itu ASITA. Didirikan pada tahun 1971 dan memiliki tujuan, yaitu berusaha memajukan dan melindungi kepentingan industri pariwisata nasional dan kepentingan para anggota. Yang kedua, meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan memberikan kepuasan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan kepentingan tanpa mengorbankan kepentingan sesama anggota. Yang ketiga, mensukseskan program pembangunan nasional melalui sektor kepariwisataan sesuai dengan GBHN dan Rencana Pembangunan Nasional. Yang kedua ada Putri. Kalau tadi asosiasi dari para travel agent,
Yang kedua, yang dibentuk Private Tourist Service adalah Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Dikenal dengan Putri, didirikan pada tanggal 10 November 1977. Adapun maksud didirikannya adalah untuk wadah perjuangan kepentingan bersama dan mengabdi profesi dalam usaha mengelola dan mengembangkan budaya serta lingkungan alam dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari organisasi Putri yang pertama memberikan dan mengembangkan objek wisata dalam rangka mengembangkan pariwisata Nusantara dan mancanegara. Yang kedua, menanamkan dan memupuk rasa cinta tanah air melalui penyajian objek wisata dalam usaha ikut berperan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, membina dan meningkatkan kemampuan mengelola objek-objek wisata dalam rangka meningkatkan pelayanan. Yang ketiga ada HPI atau Himpunan Pramu Wisata. Ya, yang pertama berarti ada Himpunan Travel Agent, yang kedua Himpunan Para Pengelola Destinasi Wisata, yang ketiga ada Himpunan Para Tour Guide atau HPI. HPI adalah organisasi profesional non-politik dan mandiri yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan pribadi yang profesinya adalah pramu wisata. Ya. Yang kedua, yang keempat, ya, ada PHRI. Ya, jadi yang pertama adalah Himpunan Travel Agent, yang kedua Himpunan Pengelola Wisata, yang ketiga ada Himpunan Pemandu Wisata, dan yang keempat adalah Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Jadi kegiatannya adalah membantu para anggota dengan cara memberikan perlindungan, masukan, bimbingan, dan konsultasi, serta pendidikan untuk meningkatkan mutu hotel atau akomodasi, restoran, dan jasa boga sama anggota. Nah, selain organisasi yang sifatnya nasional, ya, yang Private Tourist Service, ada juga organisasi yang sifatnya regional atau lokal. Contohnya kalau di Pangandaran ada ATAP atau Association Tour and Travel Pangandaran. Ada juga kelompok-kelompok, ya, kelompok Sadar Wisata, Pokdarwis, ada juga Kompepar, Komunitas Pemerhati Pariwisata, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.